warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ibu-ibu kader di acara pelatihan pengendalian faktor risiko PTM bagi kader di Posyandu Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Babakan Surabaya. Nama saya Rizky Yumaidasani dan beserta rekan saya Niken Ayu Putriana yang hari ini akan memaparkan materi tentang faktor risiko PTM. Adapun materinya diantaranya yaitu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan pemeriksaan deteksi dini paru obstruksi kronis dengan kuesioner UMA. Adapun tujuan pelatihan ini yaitu agar ibu-ibu semua mampu untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan PPOK dengan menggunakan kuesioner UMA. Untuk pemateri pertama yaitu pemeriksaan tentang tekanan darah yang akan saya sampaikan sendiri. Jadi di sini ibu-ibu sebelumnya apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan tekanan darah kepada warga misalnya atau keluarga? Jika pernah, biasanya alat tensinya itu yang manual atau yang digital? Ya, sekarang banyaknya yang digital ya ibu-ibu karena kan lebih mudah untuk digunakan. Nah, nanti juga untuk ibu-ibu kader pemeriksaan tekanan darahnya menggunakan tensi digital. Nah, di sini ada contoh video pemeriksaan tekanan darah dengan menggunakan tensi digital yang benar itu seperti apa. Mari kita simak sama-sama. Pasien diminta duduk dengan posisi badan tegak. Masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dan letakkan tangan dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar jantung. Tekan tombol start untuk memulai pengukuran. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar. Masih normal apa tinggi atau rendah? Normal ya, kalau untuk 110/70 itu masih dibilang normal ya Bu ya. Batasnya itu sampai 120/80. Jika tensinya sudah mencapai 140/90 itu bisa dikatakan hipertensi ya ibu-ibu. Kita lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua itu pemeriksaan gula darah. Di sini untuk pemeriksaan gula darah sasarannya itu 15 tahun ke atas ya ibu-ibu. Nah, pemeriksaan gula darah ini ada dua, ada yang gula darah sewaktu, ada juga gula darah puasa. Untuk gula darah sewaktu dan puasa itu normalnya harus kurang dari 100. Kalau misalnya sudah tinggi atau diabetes, untuk gula darah sewaktu itu lebih dari 200. Kalau misalkan yang gula darah puasa, jika dia sudah tinggi atau dianggap diabetes itu jika lebih dari 126. Nah, untuk ibu-ibu di sini kita ada video cara pemeriksaan gula darah yang benar. Kita lihat sama-sama. Bersihkan ujung jari dengan alkohol swab. Tusukkan pada ujung jari lanset secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Sentuhkan 1 atau 2 tetes darah ke dalam strip glukosa dan hasil akan muncul di layar. Tadi sudah menyimak ya ibu-ibu bagaimana caranya untuk melakukan pemeriksaan gula darah menggunakan alat glukometer. Untuk ibu-ibu semua di sini jangan khawatir, nanti kan kita akan ada pelatihan dulu ya. Jadi gimana caranya, dan nanti juga pas di Posyandu pas prakteknya itu akan ada pendampingan dari petugas. Jadi kita nggak akan lepas kepada ibu-ibu kader, tapi sebelumnya akan didampingi dulu. Lanjut ke pemeriksaan deteksi dini PPOK. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh rekan saya Niken Ayu Putriana. Kepada Ibu Niken dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Rizky yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi ketiga. Untuk materi ketiga, pemeriksaan deteksi dini paru obstruksi kronis dengan metode
kuesioner PUMA, yang dimana sasarannya itu 40 tahun ke atas dengan gejala batuk berat, juga sesak nafas yang berkelanjutan hingga mengakibatkan gejala semakin berat, dan juga riwayat paparan seperti asap rokok, lingkungan kerja, dan juga polusi udara. Berikut adalah kuesioner PUMA yang akan dilaksanakan ketika pemeriksaan PPOK. Yang dimana pertanyaannya itu ada perempuan atau laki-laki, dimana kalau misalnya perempuan skornya 0, laki-laki skornya 1. Dan pertanyaan kedua, usia dalam tahun, jika usianya 40-49 tahun skornya 0, 50-59 tahun skornya 1, dan jika lebih dari 60 tahun skornya 2. Di sini juga ada pertanyaan tentang merokok. Kalau misalnya tidak merokok, skornya 0, jika jawabannya itu lebih dari 20 bungkus per tahun, jawabannya 0. Kalau misalnya 20-30 bungkus per tahun, skornya 1. Dan jika lebih dari 30 bungkus, skornya 2. Jadi kita nanti untuk hasilnya lihat per skor ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan keempat. Apakah Anda pernah merasa nafas pendek ketika Anda berjalan lebih cepat pada jalan yang datar atau pada jalan yang sedikit menanjak? Jika jawabannya tidak, skornya 0. Jika jawabannya ya, skornya 1. Pertanyaan kelima, apakah Anda biasanya mempunyai dahak yang berasal dari paru atau kesulitan mengeluarkan dahak saat Anda sedang tidak menderita flu? Jika jawabannya tidak, skornya 0. Dan jika jawabannya ya, skornya 1. Dan ada pertanyaan ke-6, apakah Anda biasanya batuk saat Anda sedang tidak menderita flu? Jika jawabannya tidak, skornya 0. Jika jawabannya ya, skornya 1. Dan ada pertanyaan terakhir, apakah dokter atau tenaga medis lainnya pernah meminta Anda untuk melakukan pemeriksaan fungsi paru menggunakan alat spirometri atau peak flow meter? Kalau jawabannya tidak, skornya 0. Dan jika jawabannya ya, skornya 1. Jika skor kurang dari 7, maka dilakukan edukasi gaya hidup sehat dan kunjungan rutin oleh petugas kesehatan. Sementara jika hasilnya itu lebih dari 7, maka kita rujuk ke vaskes terdekat. Nah, sekarang kita maju ke pertanyaan. Saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semua, kuesioner apa yang dipakai ketika kita melakukan pemeriksaan deteksi dini paru obstruksi kronis pada masyarakat? Ada yang tahu? Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Ibu-ibu ada yang tahu alat apa yang digunakan saat pemeriksaan gula darah? Ya, benar sekali. Untuk pemeriksaan gula darah, kita menggunakan alat glikometer. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Ada yang tahu nggak apa itu hipertensi? Nah, iya, betul sekali, Ibu. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi, yang dimana tekanan darah tinggi ini dapat menyebabkan stroke dan juga penyakit lainnya. Nah, kesimpulannya ibu-ibu dari materi yang kita sampaikan, diharapkan ibu-ibu semua mampu melakukan screening PTM di Posyandu. Baik ibu-ibu, alhamdulillah sekarang kita sudah di penghujung acara. Saya harapkan materi yang kami sampaikan tadi bisa dipraktekkan ketika nanti ibu-ibu berada di Posyandu. Dan kami harapkan juga materi yang telah kami sampaikan itu bermanfaat buat ibu-ibu semua. Kita akhiri dengan Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.